Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih membahas masalah ini. Mobil dinas Mercy yang ditolak oleh Jokowi ini ya. Memang kehormatan seorang pejabat tidak ditentukan dari mengendarai mobil apa tentunya. Demikian juga aktivitas pekerjaannya begitu ya. Dengan mobil merek lainnya pun masih bisa bekerja begitu ya. Bahkan ada usulan ini. Tadi Pak Refli di waktu break juga mengatakan ini kalau di India, di negara lain mobil lokal atau mobil nasional juga. Maka ada usulan yang kenapa nggak SMK aja begitu. Tetapi lepas itu apa sih, mengapa harus kita tahu sebelumnya setiap penetapan mobil ini ya Pak Didi ya, selalu menjadi kontroversi seperti ini. Mengapa harus merek-merek yang prestisius seperti itu? Iya, kalau saya pribadi saya pikir pejabat publik ya harus sederhana lah ya. Kalau standar Indonesia saya rasa mobil Jepang masih oke lah, masih pantas ya, mobil-mobil Jepang. Karena kalau lihat dari income penduduk, pendapatan penduduk, standar kita belum seperti Skandinavia, Eropa Barat, Amerika Serikat, belum sejauh itu. Dan pejabat itu dengan penampilan yang sedang-sedang saja, biasa-biasa saja, tentu akan bisa lebih dekat dengan rakyat. Kalau dia terlalu mewah, mobilnya mewah dan sebagainya, bagaimana apalagi konsepnya belusukan, nanti sulit ke daerah-daerah kumuh dilihat. Jangankan presiden, anggota dewan misalnya pakai Mercy, pakai BMW, katakan mobil atau yang lebih mahal, rakyat jadi. Tapi mengapa hal ini seperti tidak diserap begitu ya oleh pemerintah yang? Ya, saya pikir ada alasan-alasan lain, mungkin segi keamanan. Kalau mobil Mercy jelas ya sisi keamanannya lebih dan tahan lama dan sebagainya, cuma mahal ya. Kalau mobil-mobil Eropa kelas-kelas demikian, mobil-mobil yang kuat, tahan lama dan lebih aman, lebih keselamatannya. Ya. Tapi di sini juga kan macet jalanan dan sebagainya, nggak bisa. Pak Refli ini seperti tidak sensitif ya dengan kondisi saat ini, mana BBM mau naik, ini kan boros BBM ya, CC-nya saja berapa nih, 3.000. Nah ini mengapa yang menetapkan pemerintah sebelumnya ini seperti tidak sensitif dengan kondisi saat ini? Iya, jadi memang seni menjadi pejabat publik itu kan tidak hanya kemudian meminta fasilitas yang disediakan negara, tapi bisa juga menolak fasilitas. Sebagai contoh misalnya waktu pengadaan mobil Toyota Royal Crown ya untuk pejabat-pejabat publik 5 tahun yang lalu di awal pemerintahan, yang harganya juga 1 M per mobil, itu kan salah satu yang menolak itu adalah Wakil Ketua DPD Laude Ida, yang sampai sekarang masih menggunakan mobil Camry yang lama itu, karena mobil dinas sebelumnya. Dan saya kira kan memang sense of crisis ya, kemudian perasaan bagaimana kita kemudian menyelami kehidupan masyarakat dan lain sebagainya. Saya kira pejabat itu memang harus lebih peka. Kenapa? Mereka kan bukan kalangan bisnis. Kalau kalangan bisnis, lawyer seperti Pak Didi dulu misalnya membutuhkan itu untuk image, ya kan? Makin kemudian image-nya baik, mungkin kontrak bisnisnya juga akan makin tinggi dan lain sebagainya. Ya kan? Tetapi pejabat publik itu adalah pelayan masyarakat. Ketika dilihatnya pejabat publik bermewah-mewah, sementara masyarakat pembayar pajak harus menyokong kemewahan tersebut, maka disitulah kemudian tidak akan ada dukungan dari pejabat publik terhadap dukungan masyarakat terhadap pejabat publik tersebut. Iya, tapi ini Pak Agung ya, orang wajarlah jika ada kemudian publik yang curiga begitu ya, karena terkesan ini di akhir-akhir ini seperti memaksakan begitu, jumlah menterinya saja belum ketahuan udah seperti di akhir jabatan begitu kan. Ini ada udang di balik rempeyek begitu kata orang ini. Iya, kalau kita melihat mekanisme pembuatan anggaran itu kan disusun oleh pemerintah dan kemudian disetujui oleh DPR. Nah, tentunya bisa dilihat dari sini aktor-aktor yang bermain. Lalu kemudian tadi Mas Didi bilang ada APBNP, berarti dibahas ulang, ya ada penambahan, dibahas ulang kembali. Berarti ini ada apa? Apalagi 3 bulan informasinya di media, Jokowi sudah sempat menghubungi Sudi Silalahi agar menyetop. Kan ditanya oleh Pak Sudi, apakah kabinet Pak Jokowi memakai mobil Mercy? Pak Jokowi tidak mau, ingin memakai mobil sebelumnya. Dan ini yang kemudian ditolak oleh Sudi pada saat itu 3 bulan. Berarti ada rentang waktu lama sebetulnya untuk kemudian menyetop tender ya. Jadi jangan ketika tender sudah terjadi final ya kemudian dibatalkan, sudah hitungan pemenangnya dibatalkan. Nah ini persen buruk tentunya buat prinsipal ya, terutama mereka yang punya jaringan internasional, jangan membuat nama Indonesia menjadi buruk. Nah saya melihat bahwa memang betul
banyak pejabat publik di Indonesia itu yang hidup mewah, ya, merasa jabatan itu sebagai prestis, ya, mereka pun harus prestis. Padahal banyak masyarakat yang hidup di bawah rata-rata. Kalau kita melihat mantan Presiden Iran Ahmadinejad itu malah memakai mobil Perancis lama dibanding mobil yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian juga naik transportasi umum, menikahkan anaknya juga dengan sederhana. Beda dengan pejabat di Indonesia, menikahkan anaknya dengan memberikan handphone dengan kualifikasi yang sangat canggih. Baik, sebagai ini. Tapi tidak semua yang ini ya Pak Refli lagi mungkin mendukung. Ada juga yang menanggapi jangan-jangan ini pencitraan begitu kan ya. Semua sebelumnya ada pesawat dijual lah, kemudian ini. Nah, ini salah satu pencitraan bagi. Jadi begini, politik itu menurut saya tidak penting motifnya apa. Tentu kan kita soal motif itu kita tidak pernah tahu karena itu kan di dalam batok kepala masing-masing. Tapi yang paling penting adalah penampakannya, ya. Kalau kemudian kita bicara tentang hidup yang sederhana, ya tidak mungkin kita kemudian bicara tentang penghematan hidup sederhana dan lain sebagainya. Tapi dalam jangka waktu yang bersamaan, pejabat-pejabat publik menggunakan mobil mewah dengan sisi besar. Di sisi lain kita bicara tentang pencabutan subsidi BBM dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, karena itu yang namanya empati, ya. Perasaan bagaimana kita merasakan bahwa masyarakat ternyata masih banyak di bawah garis kemiskinan. Karena itu tidak hanya pejabat publik sesungguhnya, ya, saya kira semua kita ya juga harus menahan diri, ya, menahan diri untuk kemudian mempertontonkan kemewahan. Saya kira di antara derajat kehidupan kebanyakan bangsa Indonesia ini saya kira yang masih di bawah rata-rata. Baik. Kira-kira ini gitu. Pak Didi, empati itu kemana Pak Didi ya? Karena sebelumnya juga Setnek juga mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak bisa dibatalkan, begitu akhirnya kita bersyukur jika kemudian bisa dibatalkan ini. Kita nih polemik ini cukup keras, tapi kenyataannya kan batal, ya berarti sesungguhnya tidak segawat yang kita ini pikirkan. Ternyata sebenarnya mungkin di sana itu banyak kompromi-kompromi yang banyak dibahas lah ya antara pihak pemerintah dengan pihak Jokowi. Nyatanya kok bisa kok. Memang. Jadi kemarin kan namanya penawaran itu kan ada pertimbangannya pastilah. Iya, sudah dibahas di DPR ya. Ada yang mau komentar ini, entah nih ada Tommy Soeharto ini, mobil dinas Jokowi SMK saja katanya begitu nih di Facebooknya ya. Asal mengatakan jangan Bung Tommy ini pencitraan untuk dia begitu loh. Ada yang mengatakan mobilnya kan terkesan ada yang justru mencibir begitu ya, mengatakan ini sok sederhana seperti ini begitu kan. Sebenarnya bukan dalam pengertian yang positif ya, mungkin negatif mungkin beritanya ya. Mungkin menyindir ini. Menyindir Jokowi. Iya. Menurut Anda nih di partai politik juga tidak semuanya mendukung ini ketika kemudian polemik ini Golkar sepertinya tidak mendukung ketika Jokowi menolak mobil Mercy ini, Pak. Ya, saya sepakat dengan semangatnya Tommy, terlepas dia menyindir atau tidak, kita tidak tahu motif seseorang. Tadi Pak Refli mengatakan demikian. Yang jelas memang pejabat itu harus menjadi suri teladan, bukan hanya menteri tapi presidennya juga. Jadi alangkah baiknya di tengah krisis, kemudian di tengah akan menaikkan harga BBM pro kontra juga, maka seorang presiden pun kalau bisa tidak perlu memakai Mercy, karena perangkat keamanan pun bisa dipakai untuk mobil yang sederhana. Kalau kita bicara fitur-fitur keamanan ya, kita bicara secara teknikal. Jadi ini berlaku bukan cuma untuk menteri, tetapi untuk presiden pun berlaku. Iya, tapi ini Pak Didi, anggarannya ini kan sudah ditetapkan, Anda mengatakan tadi. Nah, kalau seperti ini terus anggarannya nanti dialokasikan untuk apa ya? Tapi kalau lihat bisa, berarti ada klausula-klausula yang memungkinkan ya. Anggarannya dipakai ke sektor yang lebih produktif tentunya kan. Itu memungkinkan? Ya memungkinkan, buktinya bisa dibatalkan ya. Berarti ada klausula-klausula yang memungkinkan demikian, termasuk juga ke pihak swasta yang kontrak private, kontrak dengan pengusaha mobil tersebut ya. Berarti memang jadi anggaran itu bisa dialokasikan ke pendidikan, ke kesehatan dan sebagainya. Meskipun itu kan keputusan pemerintah sebelumnya, ini misalnya Jokowi bisa merubah alokasinya itu untuk hal-hal yang lebih membantu rakyat miskin begitu. Ya kan yang namanya budgeting power kan ini kan antara komunikasi antara presiden dan DPR ya kan. Dalam bentuk APBN dan APBNP. Tetapi kalau kita lihat ya secara faktual, ya tidak semua item APBN itu dijalankan 100% karena tidak ada manusia yang sempurna ya. Pasti ada target-target yang meleset, penyerapan anggaran yang kemudian
tidak pada sasarannya 100% dan lain sebagainya. Nah, dana-dana yang tidak terpakai itu ya ada kemungkinan dua hal, dialokasikan ke tempat lain ya dengan yang lebih produktif, misalnya tentu dengan persetujuan DPR juga. Kadang-kadang kan komunikasi politik itu juga penting, atau kemudian ya sudah tidak digunakan. Karena kalau seandainya penggunaannya hanya untuk sektor konsumtif, saya kira tidak besar pengaruhnya bagi perekonomian masyarakat. Tapi kalau itu sektor yang produktif, nah maka kan multiplier efek ekonominya yang kemudian tidak akan tercapai. Mungkin akan men-trigger pengangguran, kemudian yang seharusnya itu ada meng-create pekerjaan kemudian terbengkalai, padahal itu dibiayai hutang misalnya. Nah, untuk hal-hal seperti itu, penundaan proyek misalnya atau penundaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif ya, itu kemudian akan berdampak pada perekonomian. Tapi kalau yang begini ini relatif tidak ya berdampak. Relatif saya kira tidak ada dampaknya begitu ya. Baik, kita harus break lagi nih pemirsa, ada Berita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.